Halo Mama Papa dengan Teacher Faith. Semoga semua sehat di rumah. Terima kasih banyak Mama Papa sudah meluangkan waktu untuk bertemu dengan guru dan isi angket. Masukan dari Mama Papa sangat menolong kami di sini. Apakah Mama Papa stres dengan saking banyak pelajaran, harus dampingi anak-anak di rumah, tugas menumpuk, pelajaran banyak, belum lagi life skill pekerjaan di rumah? Kami sangat mengerti. Jadi kami STKD Sumba akan berubah sistem selama belajar di rumah supaya lebih memudahkan orang tua dan anak-anak dan tetap tahankan standar belajar yang tinggi. It's easy as 1, 2, 3. Semudah 1, 2, 3. Nomor 1, exercise every day. Olahraga setiap hari. Yang kedua, dalam 1 minggu ada 1 proyek. Proyek ini menyenangkan dan anak-anak akan nikmati. Dan yang ketiga, 1 hari hanya 1 pelajaran. Jadi bagaimana? Exercise every day. Kami berharap anak-anak tahankan rutinitas olahraga supaya bisa tetap sehat dan fit. Setiap minggu akan diberikan 1 kegiatan olahraga yang singkat saja, yang diulangi anak-anak setiap hari. Mama Papa tidak perlu repot rekam, kirim video, upload foto. Tidak, tinggal centang saja di laporan yang kami akan sediakan kalau anak-anak sudah olahraga. Gampang. Dalam 1 minggu ada 1 proyek. Nah, apa maksudnya proyek? Itu hal-hal yang akan cukup menyenang untuk anak-anak dan akan dikumpul kepada guru setiap hari Senin. Misalnya, kalau minggu ini proyek art, mungkin Teacher Jacko akan kasih 1 kegiatan yang anak-anak bisa kerjakan sepanjang minggu. Kalau proyek musik, mungkin Teacher Hadi akan minta anak-anak nyanyi lagu yang mereka suka dan kirim lagunya. Kalau life skill, mungkin anak-anak akan diminta kerjakan dan belajar hal yang mereka nikmati, misalnya siram bunga, rapikan kamar. Dan kalau EFL, ya mungkin mereka akan diminta dengar bacaan buku atau nonton video yang pakai bahasa Inggris. Tapi dalam 1 minggu, hanya 1 proyek. Jadi kalau minggu ini proyek art, berarti minggu depan baru proyek musik atau yang lain. Nah, selain ini, 1 hari masih ada 1 pelajaran. Anak-anak akan dikasih 1 pelajaran setiap hari. Ini pelajaran seperti yang sudah dikasih selama ini. Guru akan kirim video, worksheet, materi, dan anak-anak akan belajar dan kerjakan. Nah, kami akan fokus kepada pelajaran pokok dan yang paling penting yang sudah diajukan oleh pemerintah, yaitu Bahasa Indonesia, Agama, Matematika, PPKN, dan Chapel. Tapi mungkin Mama Papa masih bertanya, bagaimana dengan pelajaran yang tidak termasuk ini? Bagaimana dengan Social Studies, IPS, atau Science, IPA, Drawing, dan Computer? Kalau IPS dan IPA, itu akan langsung diintegrasi dalam Bahasa Indonesia dan Math. Jadi anak-anak tidak tertinggal materi, tapi langsung dapat dalam pelajaran lain. Dan Drawing akan langsung diintegrasi dalam pelajaran Art. Tapi bagaimana dengan komputer? Selama masa pandemi ini dan belajar di rumah, pelajaran komputer ditiadakan. Kami mengerti kalau anak-anak belajar komputer di rumah itu sangat sulit. Mungkin komputer tidak ada. Bagaimana belajar komputer kalau tidak ada komputer? Dan pelajaran ini tidak diwajibkan oleh pemerintah. Ketika anak-anak sudah diizinkan kembali belajar tatap muka di sekolah, maka pelajaran komputer ini akan diadakan lagi. Oke, easy as 1, 2, 3. Bagaimana dengan jadwal harian anak-anak? Selama ini jam belajar dikirim pulang dari sekolah. Tapi kami sangat memahami kalau Bapak Mama kerja atau banyak sibuk dan mungkin jam yang ditentukan seperti ini tidak masuk akal atau tidak praktis. Jadi, ini kami juga ditiadakan. 1 hari, 1 pelajaran, kerja proyek, dan olahraga. Sesederhana itu,
3 hal itu yang harus dilakukan, cuma 3 hal itu yang harus diingat. Kalau hari Senin belajar math, hari Selasa ada bahasa Indonesia, dan jangan lupa kerja proyek yang dikasih dan olahraga. Hari Rabu ada Bible, atau kalau tidak dikasih Bible, PPKN. Salah satu saja yang guru akan kirim materi. Dan don't forget, jangan lupa proyek dan olahraga. Hari Kamis, kami adakan bahasa Indonesia lagi. Karena ini sangat penting, khususnya anak kelas 1-2, supaya mereka pastikan bisa belajar baca dan tulis sebelum naik kelas. Dan hari Jumat ada chapel. Chapel saja, sama proyek dan olahraga. Jadi kalau hari Jumat proyek belum selesai atau ada tugas dari kelas yang lain yang belum dikerjakan, silakan selesaikan semua hari Jumat karena waktu luang lebih banyak. Itu saja, semoga sistem baru ini bisa membantu mama dan papa di rumah dan anak-anak juga. Kami tetap doa bersama dan harap kalau situasi cepat kembali normal dan anak-anak bisa masuk kembali ke sekolah.